Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di siang hari ini ya, anak-anak kelas 11 Perbankan Syariah, mata pelajaran pengelolaan kas. Materinya hari ini adalah perhitungan fisik dan selisih dana kas kecil. Untuk mengingat kembali bahwa dana kas kecil ini ialah uang kertas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ya. Dan yang megang itu biasanya kasir, juga untuk untuk pengeluaran yang relatif kecil. Nah, setiap akhir periode para pemegang kas kecil itu harus mempertanggungjawabkan semua pemakaian kas kecil. Nah, pertanggungjawabannya itu disertai bukti pengeluaran kas kecil, misal nota, ada kwitansi, ada faktur, kayak gitu ya. Itu namanya bukti pengeluaran kas kecil. Nah, di samping itu juga perlu diadakan perhitungan uang secara fisik. Loh, maksudnya apa toh, Bu? Nah, yang dimaksud uang secara fisik itu apakah uang yang ada, sisa uang yang ada itu sama dengan sisa laporan yang dilakukan oleh pemegang kas kecil ini. Contoh nanti kalian lihat ya. Misal di sini saldo penghitungan ya, misalnya saldo awalnya 1 juta, ditambah pengisian kas kecil awal itu berapa, ada pengisian lagi. Nah, sisanya berapa, jumlahnya berapa, kemudian dikurangi pengeluaran dana kas kecil. Nah, saldo akhir itu misalnya di sini ada Rp150.000. Nah, yang dimaksud perhitungan fisik di sini ialah apakah total uang yang ada total uang yang ada itu sesuai dengan saldo yang ditulis di sini, misalnya 150.000. 150.000 itu apakah sesuai dengan uang yang ada di misalnya di kotak box. Misal 10.000-nya ada berapa, 500 peraknya ada berapa, 1.000-nya ada berapa, 2.000-nya ada berapa. Apakah total uang yang ada di box itu sesuai dengan laporan yang di sini ya. Itu contoh sekarang. Misal saldo awal 1.600.000, pengisiannya 1.500.000, totalnya 3.100.000 kan. Nah, pengeluaran dana kas kecil sama bulan April 1.350.000, ternyata sisa uang Rp1.750.000. Nah, yang dimaksud perhitungan fisik ini, apakah uang yang ada di kasir itu totalnya Rp1.750.000, dihitung 100.000-nya ada berapa, 50.000-nya ada berapa, 20.000, 100.000 dan seterusnya. Uang logamnya juga berapa. Apakah totalnya sama dengan laporan yang dibuat di buku kas kecil, misalnya 1.750.000. Nah, apakah uang yang ada itu hasilnya sama setelah dihitung 10.000-nya, 50.000-nya, 100.000-nya itu Rp1.750.000. Nah, itu kenapa ada perhitungan fisik kas kecil. Fungsinya untuk mengetahui apakah benar-benar saldo yang ada secara bentuk uang itu sama dengan laporan ya. Paham ya di sini kayak gitu. Sekarang penghitungan selisih dana kas kecil. Yang dimaksud selisih dana kas ini merupakan perbedaan yang terjadi antara jumlah kas menurut perhitungan fisik dengan catatan yang ada pada rekening bank maupun catatan pada kas besar pada perusahaan. Nah, bisa jadi ternyata hasil dari catatan kas fisik itu tidak sesuai dengan yang ada di kas besar. Bisa itu kurang, bisa itu lebih. Nah, contohnya ya. Loh, kenapa sih bisa terjadi? Bisa aja misalnya adanya uang palsu. Kalau adanya uang palsu otomatis kan kalau tadinya itu 1.750.000, ternyata uang yang ada itu ada satu lembar 50.000 palsu. Otomatis kan uang yang ada itu berarti nggak ada 1.750.000 kan, tetapi adanya 1.700.000. Otomatis itu menjadi selisih kas kecil dengan kas perusahaan. Nah, itu harus dicari solusinya. Misalnya kehilangan akibat kekeliruan saat penjualan ya, pengembalian ternyata sesuai dengan catatannya itu pas, tapi ketika kita ngasih kembalian ternyata lebih, otomatis itu kan mengurangi kas yang ada, kas fisik yang ada kayak gitu. Adanya penerimaan yang nilainya recehannya misalnya harusnya 1.550.000
550.950 rupiah, kan nggak ada 50 rupiahnya, akhirnya itu mengurangi kayak gitu. Kesalahan pencatatan, terus bab yang lain juga ada. Nah, di sini bisa jadi perhitungan fisiknya jauh lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan kas perusahaan ya. Selisih kas bisa kasnya jauh lebih besar dari kas kecil atau kas kecilnya lebih sedikit dari kas besar. Itu terjadi kalau lebih besar itu namanya kas overhead, kalau yang lebih kecil itu kas shortag ya, maksudnya kayak gitu. Nah sekarang contoh selisih kas kecil, misalnya selisih kasnya lebih, ternyata kas lebihnya lebih besar, misalnya kas kecilnya 200.000, ternyata di kasnya itu ada 250.000, berarti kan cara menghitung jurnalnya kas kecil di debit, selisih kas di kredit. Kalau selisih kasnya lebih kurang ya, kas kecilnya hanya 50.000 tapi kok ternyata di jurnal kas perusahaannya 100.000, maka selisih kas kecil dulu baru kas besar. Nah, jika selisih kas kecil lebih banyak ya, maka dianggap atau selisih kas kecilnya kurang, dianggap sebagai selisih kas kecil lebih dianggap sebagai pendapatan. Jika maksudnya kas kecilnya lebih banyak nih dari hitungan kas perusahaan, maka itu dianggap sebagai pendapatan. Tapi jika kas kecilnya kok lebih sedikit dari kas perusahaan, maka itu termasuk beban atau kerugian. Nah, dalam laporannya nanti selisih kas akan lebih diinformasikan sebagai pendapatan usaha atau selisih akan diinformasikan sebagai beban di luar usaha. Jika selisih kas terjadi pada saat transaksi umum belum dicatat dalam jurnal, maka tidak perlu membuat jurnal koreksi ya. Maksudnya gini, ketika kita menghitung kok ternyata terjadi tidak sama, ada kekurangan atau kelebihan. Jika memang belum dicatat di jurnal perusahaan, tidak perlu membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu jurnal pembetulan. Tapi jika sudah dicatat, maka harus membuat jurnal koreksi. Contoh soal sekarang, pada tanggal 1 Juni 2009, pembayaran bebannya 350 secara tunai. Namun setelah terjadi kekeliruan, itu seharusnya membayarnya cuma 350, ternyata mencatat di jurnalnya 530, maka jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Beban sewa toko 530, jurnal salah ya dalam pencatat perusahaan, kas kecilnya 530. Jadi jurnal yang harus dibayarkan atau benar itu berarti kan di sini ada beban sewa 350, kas kecilnya 350. Berarti di sini jurnal koreksinya kas kecil 180, beban sewa toko 180. Dikasih keterangan karena terjadi pencatatan kas yang terlalu besar dari yang seharusnya, maka kas harus ditambah sebesar selisihnya, yaitu 180.000 rupiah. Nah, sekian anak-anak penjelasan hari ini. Kita akan membahas selanjutnya di bimbingan belajar jika memang masih ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk hari ini silahkan kalian kerjakan ini soal di sini. Kemudian setelah itu dikumpulkan di bimbingan belajar minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.